Terima kasih kepada Dr. Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kepada guru-guru kami, profesor, ataupun juga teman-teman sejawat yang di Padang maupun Perdosi Medan. Pada pagi menjelang siang ini, saya akan menceritakan tentang overview Guillain-Barré Syndrome yang update. Baik, kita mulai. Ya, kita mengetahui bahwa suatu Guillain-Barré Syndrome itu adalah suatu inflamasi yang melibatkan peripheral nerve system yang bisa menyebabkan terjadi suatu acute flaccid paralysis. Biasanya insidensnya 1-2 per 100.000 populasi, dan insiden ini akan meningkat sesuai dengan umur, biasanya sekitar umur di atas 40 tahun. Kebanyakan dari beberapa kepustakaan itu laki-laki. Suaranya masih putus-putus, Dok. Oh ya, kebanyakan itu adalah laki-laki dibandingkan dengan perempuan dan monopasik. Kita mengetahui bahwa lebih kurang 100 tahun yang lalu, 3 orang ahli neurologi, George Guillain, Alexander Barré, dan Andre Stroll, itu menemukan tentang disosiasi sitoalbumin. Inilah yang awalnya timbul suatu sindroma Guillain-Barré. Kemudian tahun 1949, Haymaker and Cole itu menceritakan tentang axonal degeneration, serta 1986 itu menceritakan tentang variasi GBS, yaitu Aman dan Amsan. Beberapa tahun terakhir ini, 2013, ada juga kaitan Zika virus dengan Guillain-Barré Syndrome. Pada prinsipnya, GBS itu ada suatu antibody binding, terutama antigen, yang melibatkan komplement aktivasi, kemudian ada suatu nerve injury, dan makrofag daripada scavenging. Sedangkan yang variannya itu terutama dia melibatkan pada muscle spindle, dan akhirnya melibatkan pada oculomotor nerve. Jadi secara ringkas ada suatu inflammatory infiltrat, terutama limfosit T, dengan mengaktifkan daripada makrofag activation complement, sehingga menimbulkan kelainan pada mielinnya. Ada lagi segmentalnya, terutama pada akson, inilah yang dikatakan dengan aman. Etiologinya kita mengetahui Campylobacter jejuni ini, di mana dengan adanya antibodi tadi yang masuk, itulah yang dikatakan awal dengan molecular mimicry. Lebih kurang 2/3 disebabkan oleh gangguan respirasi dan gangguan digestif, terutama diare. Banyak etiologi yang ditemukan, lebih kurang 30-40% infectious berupa Campylobacter. Ada juga menurut Zhao tahun 2020 itu berdasarkan daripada akhir-akhir ini pandemik SARS-CoV-2. Kemudian yang non-infectious, ini yang sering kita lihat pada ganglioside administration, pada pemberian vaksinasi H1N1 influenza, pemberian immunosuppression, dan faktor-faktor pada saat surgery. Jadi ada kaitannya infeksi dengan GBS, inilah yang merupakan titik awal daripada molecular mimicry, diawali adanya infectious agent tadi, yang dikatakan antiganglioside tadi, kemudian timbul suatu respon T-cell, autoantigen, dan akhirnya autoimun. Campylobacter ini sudah ditemukan pada tahun 1982, dan biasanya melibatkan lebih kurang case fatality rate-nya adalah 0,05 per 1000 infection. Dan Campylobacter ini strukturnya hampir sama dengan lipo-oligosaccharide atau LOS, yang merupakan isolasi pada pasien-pasien yang bentuk aman. Dan ini dikatakan bentuknya seperti terminal tetrasaccharide yang merupakan bentuk JM1 ya, antinucleoside daripada JM1-nya. Ada beberapa macam daripada serum antibody ini, ada GQ1B, itu yang dikatakan varian daripada Miller-Fisher, dan ada yang GM1 dan GD1A aman, dan GA1NAC itu merupakan tipe Amsan. Dan beberapa hal yang kita lihat dari spektrum
disordernya ini ada kaitan langsung IgG autoantibody GM1 GD1A pada yang aman serta Miller-Fisher yaitu GQ1B dan GT1A. Ini menceritakan tentang keterlibatan daripada Campylobacter jejuni. Kalau kita lihat semua melibatkan sistem daripada ganglioside. Kalau kita lihat bahwa dari grafik ini, time of course-nya itu adalah lebih kurang pada saat dia 0 sampai 8 minggu. Jadi pada saat 0 sampai 8 minggu itu timbullah awal daripada paralisis yang lama-kelamaan nanti bisa kita obati dengan IVIG, IVIG ataupun plasmaparesis yang ini akan membaik. Makanya dikatakan akut flaccid paralisis itu lebih kurang 0 sampai 8 minggu. Jadi kalau kita lihat kerusakan sarafnya berupa segmental demyelinifikasi, adanya akson motor nerve degeneration, serta adanya kelibatan daripada Miller-Fisher dan brainstem daripada encephalitis. Ini gambaran daripada kerusakan GBS. Kita lihat ada membrane attack-nya pada myelin. Jadi secara ringkasnya, kalau dia AIDP, dia melibatkan daripada myelin membrane, sedangkan yang aman, dia melibatkan daripada axon. Jadi clinical subphenotype daripada GBS itu ada yang AIDP berupa demyelinization, itu paling banyak pada Eropa. Untuk yang aman dan AMSAN ini biasanya pada Asia, ini melibatkan GM1A dan GD1A. Ini beberapa pattern simptom dari Guillain-Barré yang bisa melibatkan mungkin satu kaki, dua kaki, yang lama-lama melibatkan nervus cranialis, tetapi ada yang Bickerstaff brainstem ini melibatkan daripada encephalon. Ini variasinya. Yang paling banyak adalah kalau kita lihat klasik sensory motor GBS lebih kurang 30-85%. Inilah yang menyatakan gambaran klinisnya rapidly progressive symmetric weakness dengan adanya gangguan sensoris dan refleks tendon yang berkurang, terutama APR ataupun KPR ya. Ini ada beberapa kriteria diagnostik Guillain-Barré, ada yang required, ya berupa progressive bilateral weakness, biasanya simetris, ataupun refleks tendon yang menurun. Ini yang supportive, ini yang sering kita dapati, gangguan progresif selama 4 minggu, simetris, melibatkan sensoris, dan cranial nerve. Ada yang berupa possibility, ya berupa, ini biasanya kita ragu-ragu, dijumpai polimorfonuklear, ada gangguan bladder, adanya demam, dan adanya subsensory level. Jadi secara kategori bahwa GBS itu, pattern of weakness-nya itu, klasik GBS itu melibatkan keempat ekstremitas, kemudian pada Miller-Fisher itu berupa ophthalmoplegia. Sedangkan pada GBS yang lain sering melibatkan pada pharyngeal cervical brachial weakness, acute pharyngeal weakness, dan paraparesis, serta bifacial weakness. Jadi, diferensial diagnosisnya berupa peripheral neuropati, ada tic paralysis atau limb disease, ada gangguan neuromuskular seperti myasthenia gravis atau myasthenic syndrome, ada gangguan spinal cord, ada anterior horn cell poliomyelitis, ada gangguan muscle, ada brainstem stroke daripada encephalitis ataupun Wernicke encephalopathy. Ini beberapa step yang kita tangani pada pasien-pasien yang membutuhkan support ventilator, di mana apabila ada suspek GBS, tandanya ada rapidly progressive bilateral, limb weakness, hiporefleks, facial atau bulbar palsy, ophthalmoplegia, dan ada ataksia. Untuk mendiagnosanya, biasanya kita cek kriteria yang tadi, apakah merupakan kriteria yang suportif, kemudian kita eksklusi faktor-faktor yang lain, kita lakukan lumbal fungsi untuk melihat disosiasi sitoalbumin, dan juga elektrofisiologi, terutama kecepatan hantaran sarafnya. Kalau di ICU, ini faktor yang paling penting kita lihat adanya skor EGRIS di atas 4, dengan
start treatment itu apabila rapid progressive dan ada gangguan respirasi, biasanya kita memberikan intravenous immunoglobulin atau plasma exchange. Hati-hati juga kita lihat kalau ada cardiac arrhythmia ataupun DVT. Ini beberapa skor mengenai EGRIS. Mungkin nanti lebih jelasnya kepada guru kami, Dr. Mamfaluti, bahwa skor EGRIS ini 0 sampai 7. Ini berkaitan dengan saat dia weakness dan pada saat dia masuk rumah sakit serta MRS sum score-nya. Kemudian prediksi outcome-nya juga dijelaskan, terutama kalkulasi daripada skor MEGOS serta terakhir rehabilitasi. Untuk MEGOS itu dinilai pada usianya di bawah 40 tahun, kemudian juga MRS score, ini yang prognostik pada saat dia masuk, ya, dan ini dinilai biasanya 0 sampai 12 skornya. Sedangkan untuk yang Erasmus GBS ini perlu perhatian kita pada saat pertama sekali dia diare. Ini skor disabilitas dari 0 sampai 6, dikatakan 6 dia dikatakan sudah meninggal, tapi yang biasanya sering yang kita dapat ada 1, 2, gejala atau tanda neuropati ringan, dan yang kedua mampu berjalan. Ini treatmentnya, mungkin nanti lebih jelas kepada Dr. Mamfaluti. Ini terapi, kalau di bagian neurologi kita tetap memilih IVIG, ya, dengan dosis 1-2 gram per kilogram berat badan selama 2-5 hari. Dosisnya 400 mg selama 5 hari. Ada juga dengan plasma exchange. Dan pemberian IVIG dengan plasma exchange ini tidak boleh secara bersamaan, karena akan mengganggu daripada washing out daripada IVIG. Ini apa perbedaan keuntungannya? IVIG itu merupakan sangat mudah, merupakan kelas 1 evidence, sedangkan plasma exchange itu merupakan kelas 2, juga suportif yang terbaik, ya. Ini prognosisnya, terutama kita lihat dia monopasik. Kalau kita lihat grafik ini, ada gambaran plateau, inilah yang fase pada saat setelah pengobatan ini. Dan ini biasanya akan recovery, ya. Jadi yang perlu diperhatikan pada prognosis daripada GBS ini adalah pada saat maximum disability selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu pengobatan kita perhatikan apakah ada gangguan respiratory atau membutuhkan mechanical ventilation. Jadi take home message pada pagi menjelang siang hari ini bahwa GBS ini merupakan suatu inflammatory yang melibatkan peripheral nerve, biasanya karakteristiknya weakness dan numbness yang melibatkan tungkai ataupun lengan atas. Ini disebabkan oleh karena suatu Campylobacter jejuni yang menimbulkan akut inflammatory demyelinating polyneuropathy. Insidensnya meningkat sesuai dengan umur. Teorinya imunnya ini berupa molecular mimicry. Treatmentnya ini membutuhkan support ventilator dan spesifik daripada imunomodulator, seperti misalnya IVIG, imunoglobulin, ataupun plasma paresis. Saya akhiri, terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Dr. Ferdi.